Selamat pagi, salam Franciscus Pace e Bene. Selamat datang kembali di media pembelajaran sejarah. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sejarah Indonesia, yaitu tentang konsep berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah dan perubahan dan keberlanjutan dalam ilmu sejarah. Yang pertama yaitu konsep atau cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Diakronik berasal dari bahasa Yunani yaitu diakronik. Diakronik ini terdiri atas dua kata, yaitu dia yang berarti melampaui atau melewati, dan kronikus atau kronos yang berarti waktu. Jadi berpikir diakronik dalam sejarah artinya berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam runtutan waktu yang panjang tetapi terbatas dalam ruang. Berpikir diakronis ini mementingkan proses dari suatu peristiwa sejarah. Lalu dengan cara berpikir diakronik ini mengajarkan kita untuk lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu dalam peristiwa sejarah. Dengan berpikir diakronik menuntun kita melihat suatu peristiwa sejarah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dalam berpikir diakronik diperlukan yang namanya konsep periodisasi dan kronologi. Ya, jadi konsep berpikir diakronik ini bertujuan untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan peristiwa sejarah, dan jika kita hanya mempelajari peristiwa sejarah dalam waktu yang singkat, kita tidak dapat menganalisis adanya suatu perubahan dari peristiwa itu. Nah, dengan berpikir diakronik ini pula adanya proses pembatasan waktu, ya. Jadi sejarah mengenal periodisasi, yakni mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahapan pembabakan waktu atau periode atau zaman. Jadi itu gunanya periodisasi dalam konsep berpikir diakronik dalam ilmu sejarah. Lalu kita akan melihat contoh dari periodisasi sejarah Indonesia ini. Ya, contoh periodisasi sejarah Indonesia dari cara atau konsep berpikir diakronik dalam ilmu sejarah ini yang membantu dalam proses berpikir diakronik, yaitu konsep periodisasi dan kronologi. Kita akan melihat bagaimana periodisasi dari sejarah Indonesia ini. Jadi yang pertama yaitu masa prasejarah. Jadi masa prasejarah ini dimulai ketika manusia purba bermigrasi ke Nusantara sampai ketika Nusantara mulai mengenal tulisan, yaitu kira-kira tahun 400 Masehi. Lalu setelah masa prasejarah yaitu masuk ke masa berikutnya, yaitu masa mengenal tulisan atau masa Hindu-Buddha, yang dimulai ketika pengaruh kebudayaan India mulai masuk ke Nusantara, yang kurang lebih sekitar 400 Masehi hingga runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Setelah masuk masa Hindu-Buddha atau masa mengenal tulisan, masuk ke masa berikutnya yaitu masa Islam. Jadi masa Islam ini dimulai abad ke-13. Jadi meski Islam sudah masuk di abad ke-7 sampai ketika bangsa Eropa berdatangan ke Nusantara pada abad ke-16, ya. Yang berikutnya setelah masa Islam masuk masa kolonialisme barat yang dimulai pada abad ke-16 dan berakhir di abad ke-20. Lalu setelah masa kolonialisme barat atau masa penjajahan masuk masa pendudukan Jepang yang dimulai sekitar tahun 1942 sampai tahun 1945. Setelah masa pendudukan Jepang masuk ke masa berikutnya yaitu masa revolusi
yang dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, hingga 27 Desember 1949, yaitu proses pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Setelah masa revolusi, masuk ke masa berikutnya, yaitu masa Orde Lama atau masa pemerintahan Presiden Soekarno, dimulai tahun 1950 sampai tahun 1967, ketika kekuasaan Soekarno berakhir dengan dikeluarkannya TAP MPR nomor 38 MPRS garing 1967. Setelah masa Orde Baru, masuk ke masa berikutnya, yaitu masa Orde Baru yang dimulai pada tahun 1966, yaitu ketika Super Semar dikeluarkan sampai pada tanggal 20 Mei 1998. Dan yang terakhir adalah masa reformasi yang dimulai pada tahun 1998 sampai sekarang. Jadi itu adalah periodisasi sejarah Indonesia atau contoh dari periodisasi dari sejarah Indonesia. Jadi periodisasi ini sangat penting dalam proses pembelajaran sejarah, terutama dalam proses berpikir diakronik dalam ilmu sejarah. Yang berikutnya adalah konsep berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Jadi sinkronik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin yang berarti dengan atau bersama, dan kronikus atau kronos yang berarti waktu. Jadi berpikir sinkronik artinya mempelajari sejarah dalam kurun waktu tertentu, tetapi dengan ruang lingkup yang lebih luas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Nah, dengan mempelajari atau dengan menggunakan konsep berpikir sinkronik ini dalam mempelajari sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu secara mendalam. Lalu untuk proses kajian dari ilmu atau dari cara berpikir sinkronik ini, kajiannya lebih menitik beratkan pada penelitian tentang gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa tetapi dengan waktu yang terbatas. Jadi itu dari konsep berpikir sinkronik. Jadi konsep berpikir sinkronik ini banyak digunakan oleh ilmu-ilmu sosial. Konsep berpikir sinkronik terbatas dalam ruang atau memiliki kurun waktu yang pendek. Hal ini membuat proses analisis peristiwanya bersifat menyeluruh tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Jadi oleh karena itu, dalam berpikir sinkronik, kita akan memerlukan ilmu bantu sosial lainnya. Jadi konsep berpikir sinkronik akan membantu kita memahami lebih dalam dan menyeluruh terhadap suatu peristiwa sejarah. Jadi itu dari konsep sinkronik dari ilmu sejarah atau dalam mempelajari sejarah. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana perbedaan konsep berpikir sinkronik dan diakronik. Seperti yang terdapat pada slide di atas tentang perbedaan berpikir sinkronik dan diakronik ini. Jadi tentang konsep atau perbedaannya, untuk konsep sinkronik berkaitan dengan proses penulisannya atau dalam proses pengkajian dari konsep berpikir sinkronik ini, penulisannya itu melebar dalam ruang, tetapi waktunya terbatas. Sedangkan yang diakronik adalah penulisannya itu memanjang dalam waktu, tetapi terbatas dalam ruang. Jadi lalu kita akan lihat atau kita akan melihat bagaimana perbedaan dari kedua konsep berpikir ini, yaitu konsep berpikir sinkronik dan diakronik. Selain yang kalian perhatikan di slide ini. Jadi perbedaan pendekatan diakronik dan sinkronik dapat terlihat ketika akan mengamati suatu fenomena revolusi. Misalnya revolusi di Indonesia, peristiwa proklamasi kemerdekaan
Indonesia tahun 1945. Melalui pendekatan diakronik, revolusi tersebut akan dikaji secara kronologis. Lalu pertanyaan yang muncul adalah kapan dan bagaimana revolusi itu terjadi? Lalu faktor apa saja yang menjadi penyebab revolusi tersebut? Dan bagaimana kondisi masyarakat sebelum revolusi itu terjadi? Dan yang terakhir, bagaimana perkembangan selanjutnya dari revolusi tersebut? Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari konsep atau pendekatan diakronik dalam ilmu sejarah apabila kita melakukan pengkajian tentang konsep berpikir dengan menggunakan pendekatan diakronik. Melalui pendekatan sinkronik, peristiwa tersebut dikaji dengan membandingkan revolusi di tempat lain. Misalnya, revolusi Amerika di tahun 1776, lalu revolusi Perancis di tahun 1789, dan revolusi Rusia di tahun 1917. Itu dari pendekatan sinkronik. Jadi dia perlu membandingkan dengan peristiwa atau revolusi di tempat lain dengan revolusi yang terjadi di Indonesia, yaitu revolusi di tahun 1945. Pendekatan sinkronik akan mencoba mengkaji persamaan-persamaan dari revolusi tersebut tanpa perlu memperhatikan waktu dan tempat terjadinya peristiwa. Lalu kita akan melihat bagaimana perbedaan yang mendasar dari kedua konsep berpikir diakronik dan sinkronik ini. Ciri-ciri dari berpikir sinkronik, yang pertama itu mengkaji pada masa tertentu. Yang kedua, menitik beratkan pengkajian pada struktur dari peristiwa atau kejadian. Lalu yang berikutnya bersifat horizontal dan cakupan kajian lebih sempit. Lalu bersifat lebih serius dan sulit, dan terdapat konsep perbandingan. Lalu ciri-ciri dari konsep berpikir diakronik ini adalah mengkaji dengan berlalunya masa. Yang berikutnya menitik beratkan pengkajian peristiwa pada sejarahnya, bersifat historis dan vertikal, lalu memanjang dalam waktu. Jadi itu adalah perbedaan dari konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Singkatnya, perbedaan dari konsep berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah ini, kalau yang konsep berpikir diakronik yaitu memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang, sedangkan yang sinkronik adalah meluas dalam ruang atau melebar dalam ruang tetapi dalam waktu yang terbatas. Jadi itu adalah inti dari perbedaan dari konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Lalu yang berpikir diakronik ini adalah konsep berpikir untuk pengkajian dalam ilmu sejarah, sedangkan yang sinkronik adalah konsep berpikir atau pengkajian dalam ilmu sosial lain atau ilmu bantu dari ilmu sejarah. Seperti itu. Lalu kita akan lanjut ke subtema berikutnya, yaitu konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Jadi konsep perubahan adalah peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan. Perubahan dapat terjadi secara cepat atau lambat. Jadi contoh dari perubahan yang terjadi secara cepat ini adalah peristiwa reformasi di tahun 1998. Perubahan juga dapat terjadi secara lambat, contohnya perkembangan sistem pertanian. Pada masa praaksara, masyarakat bercocok tanam secara berpindah-pindah dengan teknik slash and burn. Selanjutnya berkembang menjadi sistem pertanian tradisional yang dalam penerapannya menggunakan pupuk organik, tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida, sehingga produktivitasnya masih rendah. Sistem pertanian tradisional kemudian berkembang menjadi sistem pertanian konvensional, yaitu penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Jadi setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa lain. Rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Di penerapan konsep keberlanjutan dapat dilihat dari peran pemuda sebagai penggerak perubahan. Contohnya, peran pemuda pada masa pergerakan nasional terlihat dari peristiwa Sumpah Pemuda di tahun 1928. Selanjutnya,
peran pemuda pada peristiwa reformasi 1998 yang menyebabkan mundurnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi antara perubahan dan keberlanjutan, jadi dapat kita lihat atau dapat kita ketahui dengan cara membandingkan dua atau lebih peristiwa atau keadaan pada masa lalu. Contohnya, untuk mengetahui perkembangan bahasa Indonesia, kita dapat membandingkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda dengan pemerintah pendudukan Jepang. Selain itu, kita dapat membandingkan perkembangan bahasa Indonesia pada masa kebangkitan nasional dengan masa sekarang. Ya, jadi itu berkaitan dengan proses atau konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, dari konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah, dan sebelumnya tadi adalah konsep diakronik dan konsep sinkronik dalam sejarah, tentu yang tidak bisa dipisahkan dari ketiga atau keempat konsep ini adalah tentang konsep periodisasi yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi periodisasi dan kronologi sangat penting dalam mempelajari ilmu sejarah atau dalam kajian ilmu sejarah. Lalu kita akan melihat bagaimana suatu pola dari konsep perubahan dan keberlanjutan, ya. Pola dari perubahan dan keberlanjutan. Jadi kalau yang keberlanjutan polanya adalah garis lurus, sedangkan yang keberlanjutan polanya garis lurus, sedangkan yang perubahan adalah adanya zigzag atau ada gelombang yang terjadi karena adanya perubahan yang terjadi dari masa ke masa. Jadi seperti itu untuk penjelasan singkat tentang konsep berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah, dan juga tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene, salam Historia, salam Jas Merah.